Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang instalasi sistem operasi Linux di flash disk. Di kelompok kami ada Angelita, ada Mena, ada Matilda, ada saya sendiri Sangilia, dan ada Tami Konex. Yang pertama, pengertian dari Linux. Apa sih Linux itu sendiri? Linux adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Unix yang telah disebarluaskan kepada masyarakat secara gratis dan berada di bawah naungan lisensi GNU, General Public License atau GPL. Hal ini berarti Linux telah didistribusikan dengan source code-nya. Next. Yang selanjutnya itu ada sejarah terbentuknya sistem operasi Linux. Ada 3 tahap di sini dan saya akan jelaskan. Sistem operasi Linux berbasis open source. Kernel dari sistem operasi Linux dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Saat itu dia masih masa perkuliahan di Universitas Helsinki, Finlandia. Sebelumnya Richard Stallman pun sudah mulai dahulu mengembangkan proyek GNU. Dalam proyek tersebut, Stallman adalah pencipta Linux untuk menciptakan sistem operasi yang benar-benar free. Free di sini artinya bebas untuk dikembangkan. Dan berbagai kode programnya pun telah dikembangkan. Pada tahun 1991 kode Linux ini telah terkumpul, hanya kurang satu, yaitu kernel. Sementara itu di lokasi yang berbeda, Linus Torvalds yang masih seorang mahasiswa di Universitas Helsinki mulai mengembangkan proyek pribadi. Hal ini adalah mengembangkan kernel pada sistem operasi yang mirip Unix. Boleh di next. Yang keempat itu ada macam-macam sistem operasi Linux. Yang pertama ada Debian. Debian itu sendiri adalah salah satu tipe dari macam-macam sistem operasi Linux yang telah lama ada sejak tahun 1999 lalu dan terus dikembangkan secara teratur di setiap tahunnya. Hingga saat ini telah memasuki versi 8. Sistem operasi ini sebenarnya kurang cocok digunakan untuk tujuan personal atau pribadi. Hal ini karena fungsinya telah diperuntukkan pada penggunaan di sistem komputer server maupun admin. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua ada Ubuntu. Ubuntu yaitu tipe sistem operasi Linux yang dasarnya dikembangkan dari Debian. Bedanya, pada sistem operasi ini dapat digunakan tidak hanya pada komputer, server, dan admin saja, akan tetapi dapat digunakan untuk penggunaan pada komputer pribadi atau personal. Bahkan pada versi terbaru ini dikondisikan untuk para penggunaan di perangkat smartphone Anda. Next. Yang ketiga ada Linux Mint. Apabila Ubuntu tadi merupakan perkembangan dari Debian, maka Linux Mint pun dapat dibilang cucu dari sistem operasi Debian karena dikembangkan dengan dasar Ubuntu. Sistem dari operasi yang telah dikembangkan untuk tujuan penggunaan pribadi maupun personal atau PC dan telah terbagi menjadi 2 varian, yaitu Cinnamon dan Mate. Next. Dan yang keempat ada Red Hat. Salah satu dari sistem operasi Linux yang juga populer. Dapat dikatakan Red Hat satu angkatan dengan Debian. Hal ini karena Red Hat telah lama ada dan menjadi dasar bagi perkembangan macam-macam sistem operasi Linux yang lain. Misalnya seperti Fedora dan CentOS. Next. Kelebihan sistem operasi Linux. Yang pertama, freeware. Artinya baik digunakan untuk penggunaan pribadi, kelompok, maupun instansi sekalipun. Dan yang kedua ada stabilitas. Sistem operasi pada Linux dinyatakan lebih kebal terhadap adanya serangan virus dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Yang ketiga, kebal terhadap serangan virus. Sistem operasi pada Linux dinyatakan lebih kebal terhadap adanya serangan virus dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Boleh di next. Flash disk. Salah satu media penyimpanan data portable yang dapat dihubungkan melalui port USB suatu komputer atau laptop sebagai komponen penyimpanan. Pada awalnya, keberadaan flash disk tidak terlalu vital seperti saat ini. Bahkan ukuran flash disk pada awalnya tidak kurang dari setengah giga atau 512 MB saja.
Ukuran seperti itu bahkan lebih kecil dari ukuran CD atau DVD-ROM. Saat ini berukuran sekitar 700 MB. Selanjutnya akan teman saya jelaskan. Untuk sekarang kita akan belajar tentang cara install Linux Ubuntu di flash disk. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mendownload program Linux Ubuntu yang akan kita masukkan ke dalam flash disk. Kemudian file ini akan muncul dalam bentuk extension .iso dengan besar file 981 MB atau sekitar hampir 1 GB. Kemudian yang kedua ini adalah kita harus mendownload program Universal USB Installer yang merupakan software untuk mengcopy file Linux Ubuntu ke dalam flash disk yang di-download pada langkah pertama tadi. Kemudian yang ketiga ini setelah kita download, kita masukkan kedua file tersebut ke dalam satu folder. Dan untuk langkah selanjutnya, kita harus colok flash disk dan teman-teman jangan lupa untuk flash disk semua itu harus diformat terlebih dahulu. Jadi next. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita harus menjalankan program Universal USB Installer yang sudah di-download tadi, kemudian itu kita klik agree, kemudian pilih jenis Linux yaitu Ubuntu. Untuk tutorialnya kita bisa lihat dari gambar-gambar yang telah tersedia. Bisa di next. Ya, untuk selanjutnya kita bisa klik browse dan cari tempat untuk menyimpan file Ubuntu-nya, kemudian bisa kita klik OK. Untuk tutorialnya bisa kita lihat di gambar tersebut. Bisa di next. Untuk langkah selanjutnya itu, kita bisa pilih drive untuk flash disk yang sudah dicolokkan tadi. Itu gambarnya sudah tersedia, kemudian kita tidak lupa untuk mencentang kotak we will format drive as FAT. Kemudian terus kita bisa klik create, kemudian tunggu hingga semuanya beres dan selesai di copy. Bisa untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada tahap tes ke flash disk. Yang pertama, tetap biarkan flash disk tercolok pada komputer atau laptop. Restart yang kedua dari start komputer atau laptop dan sebelum masuk lagi ke Windows, tekan berkali-kali F12 pada keyboard untuk masuk ke booting option. Yang ketiga, ada pilih USB hard disk untuk booting melalui flash disk. Yang keempat, setelah itu akan muncul pilihan. Pilihlah try Ubuntu from this USB atau flash drive. Biasanya terletak pada pilihan pertama. Yang kelima, ada tunggu sejenak, nanti akan masuk ke sistem operasi Linux Ubuntu. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada membuat Linux Live dalam USB flash disk. Pertama, tentu kita membutuhkan files ISO dari salah satu distro Linux yang ada. yang diunduh dari situs Linux Mint. Distro lainnya bisa diunduh melalui situs masing-masing distro yang bersangkutan. Bisa juga melalui situs DistroWatch atau situs pendrive Linux. Lalu yang kedua, aplikasi Universal USB Installer dapat diunduh di situs pendrive Linux. Yang ketiga, siapkan USB flash disk dengan kapasitas minimal 2 GB. Selanjutnya, langkah-langkah membuat Linux Live. Yang pertama, jalankan aplikasi Universal USB Installer, pilih Allow jika muncul dialog box yang menanyakan bahwa aplikasi tersebut harus dijalankan dengan mode administrator. Yang kedua, selanjutnya di dialog box License Agreements dari aplikasi Live USB Installer akan muncul, klik tombol Agree. Seperti contoh gambar yang ada, yang tiga ada pada langkah selanjutnya, kita diharuskan memilih file distro Linux, apa yang akan kita gunakan, tidak sesuai distro Linux yang ada. Jika distro yang kita gunakan itu tidak ada dalam daftar, nggak usah khawatir karena kita bisa memilih opsi try unlisted Linux ISO yang ada pada pilihan paling bawah. Selanjutnya, masuk ke
Selanjutnya, step kedua, masuk ke bagian pencarian file ISO yang akan kita install dengan memilih tombol browse, arahkan ke file ISO yang telah kita unduh tadi. Pada bagian selanjutnya yaitu step 3. Pilih lokasi USB yang kita gunakan. Jika tidak yakin, kita dapat mencentang pilihan Show All Device. Karena semua drive yang ada akan ditampilkan termasuk hard disk. Jika salah memilih drive yang salah, maka isi hard disk akan tertimpa. Selanjutnya ada step keempat, yaitu set a precision file size for storing change. Ini adalah pilihan opsional. Geser bagian ini jika Anda ingin menggunakan ruang yang ada pada USB untuk menyimpan file dan perubahan pada Linux Live yang kita gunakan. Jika telah selesai, klik tombol Create dan tunggu hingga proses selesai. Proses ini sedikit memakan waktu, harap bersabar dan tunggu hingga layar menampilkan tulisan Installation Complete. Kemudian selanjutnya, install Linux Mint ke dalam flash disk. Yang dibutuhkan adalah 2 buah flash disk berukuran 8 GB atau lebih besar. Kemudian yang kedua ada file ISO Linux Mint atau jenis Linux apa saja yang menurut Anda dapat digunakan di perangkat Anda masing-masing. Jika semua persiapan sudah ada, langsung saja boot lewat flash disk pertama. Tanpa ragu-ragu, klik saja icon CD dan install Linux. Caranya seperti menginstal pada umumnya, namun akan sedikit berbeda pada proses partisipasi ruang cakram instalasi Linux. Pada ruang cakram instalasi Linux akan ditampilkan beberapa partisi dan juga ukuran flash disk kalian. Jangan memilih default instalasi grup atau dev atau SDA. Namun pilihlah dev atau SDB. Jika memilih dev atau SDA, maka target instalasi adalah hard disk. Sedangkan dev SDB adalah ruang cakram instalasi flash disk. Kalian bisa lihat pada kotak berwarna merah pada gambar di atas. Kotak berwarna merah tersebut menunjukkan target instalasi grup. Jika ingin install pada hard disk, maka akan ditampilkan secara default seperti gambar itu. Maka ubah saja instalasinya yaitu pada dev SDB. Buatlah partisi root atau home pada sebuah flash disk tersebut. Sesuaikan kapasitas ruang flash disk kalian. Jika sudah selesai, maka tinggal klik install dan tunggu proses instalasi. Kemudian selanjutnya, kekurangan dari install Linux di flash disk ada 3, yaitu proses instalasi akan membutuhkan waktu yang cukup lama dari proses instalasi pada biasanya. Kemudian, pada saat boot dan masuk ke desktop, Linux akan terasa berat, karena bukan aplikasi bawaan. Yang ketiga, membuka aplikasi juga sangat berat, yang lagi-lagi disebabkan karena ini merupakan bot atau sebuah cheat. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah, proses instalasi Linux pada flash disk harus menyesuaikan kapasitas flash disk tersebut. Sebaiknya kosongkan ruang flash disk, karena jika ruang flash disk tercukupi dan lebih besar, maka prosesnya tidak akan lambat. Namun, alangkah baiknya menggunakan Linux yang ringan seperti Puppy Linux. Selain itu, tahapan instalasi aplikasi tambahan dapat dilakukan, tetapi prosesnya juga terasa berat karena Linux bukan merupakan aplikasi bawaan. Jadi, terima kasih telah mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.